Yang saya bilang tadi dibahas di awal, sebenarnya dari Tiongkok. Jadi orang Indonesia di hire untuk jadi distributor dan untuk mengenalkan teknologi ini. Di pagi ini sekarang tanggal 17 Maret mau lebaran dan bentar lagi 1 bulan lagi itu mau bulan puasa ya. Di sini saya akan ngebahas tentang isu-isu tentang printer DTF ya. Kenapa tiba-tiba printer DTF ini muncul dan apa penyebabnya? Kenapa dia muncul dan tiba-tiba booming di Indonesia? Dari mana sebenarnya teknologi printer DTF ini muncul? Jadi kemarin-kemarin saya sudah cari tahu, ternyata printer DTF ini muncul dari Cina daratan atau Tiongkok. Jadi kalau kalian lihat di Alibaba, banyak banget printer DTF terutama materialnya ya. Jadi saya di sini ingin membahas bukan printernya ya. Jadi kalau printernya itu semua orang bisa buat ya, dari printer kertas terus dimodif menjadi printer DTF. Itu tutorialnya pun ada. Yang jadi masalah itu yang menyerbu Indonesia itu bukan printer DTF-nya, tapi materialnya seperti tinta, tepung DTF, kertas, yaitu yang menyerbu Indonesia. Dan saya telusuri ternyata itu dari Cina atau Tiongkok. Sebenarnya teknik printer DTF ini ya sama seperti halnya transfer paper. Jadi dulu itu namanya transfer paper dan transfer paper itu kalah saing dengan printer DTG karena bermacam hal yang menyulitkan user, makanya transfer paper itu hancur dan yang banyak diminati itu printer DTG karena direct langsung ngeprint ke media atau ngeprint ke kaos. Tapi belakangan ini dimunculkan lagi jadi reborn, transfer paper itu reborn. Jadi printer DTF ini cara kerjanya sama seperti transfer paper ya, tapi dikemas dengan teknologi yang terbaru yang banyak di YouTube tutorialnya cara penggunaan teknik DTF ini, direct to film. Jadi dulu sebelum ada DTF ini, jadi kan kita kan produsen DTG dari 2013 ya, dan kita masuk ke dunia printer DTG karena memang teknologi ini teknologi yang sebenarnya harus dikembangkan dan memang teknik yang paling sempurna kalau menurut saya ya. Jadi dengan adanya DTF ini saya juga bingung kenapa malah rame-rame semua bikin video tentang printer DTF dan segala macam. Padahal kalau menurut saya itu DTF itu masih kalah sama DTG ya. Makanya di sini saya akan mengupas semuanya. Beli printer DTF, kalian harus pikir-pikir ulang dan matang ya. Dulu di tahun 2017-2018 ya, itu Tiongkok menjual printer DTG tapi tidak laku di Indonesia karena ongkos kirimnya itu tinggi ya, karena kena dimensi. Jadi mereka bikin printer DTG itu yang gede-gede. Jadi dimensinya itu besar dan alhasil ongkirnya juga tinggi. Makanya mereka bingung gimana caranya mendapatkan uang dari orang Indonesia. Jadi seperti itu. Dan kita langsung loncat di tahun sekarang 2021. Mereka berpikir mungkin gimana caranya ekspor ke Indonesia. Dan teknologi DTF inilah dimunculkan di Alibaba, di Facebook, dan di-share di YouTube dan segala macam, dan alhasil sampai ke Indonesia. Karena mesinnya itu tidak bisa, kalau mereka bermain dengan di dunia printer DTG mereka tidak laku, mereka mencari jalan keluar dan dapatlah jalan keluarnya yaitu DTF dengan cara menjual materialnya seperti tepung, tinta DTF, kertas DTF, pad gitu. Mereka menjual ke Indonesia dan sukses. Mereka menawarkan. Jadi saya juga sama. Saya belakangan ini ditawarkan oleh marketing dari Cina, dari Tiongkok sana, dari Facebook, dari WhatsApp langsung direct. Saya ditawarkan seperti tinta, tepung DTF, kertas DTF, dan ya itu yang terjadi. Mereka mencari hal-hal gimana caranya merayu orang Indonesia untuk menjualnya, dan mereka menargetkan ya pemain-pemain DTG, produsen segala macam agar beralih ke DTF. Itu sejarahnya kenapa tiba-tiba teknologi DTF ini boom di Indonesia dan mereka berjamaah mempopulerkan di Indonesia, dan saya satu-satunya, bisa dibilang satu-satunya ya untuk menentang teknologi tersebut. Jadi kalian penonton IBDTG, saya akan bermain logika. Saya ingin mengajak kalian untuk bermain logika. Komponen-komponen apa yang ada di DTG dan DTF? Yang pertama DTF ya, kita coba DTF, yaitu pertama printer, kedua tinta, ketiga kertas, dan keempat kaos ya. Itu berarti ada 4 komponen. Kalau DTG, pertama printer, kedua tinta, dan langsung kaos ya, tidak melalui kertas.
Oke, itu yang pertama. Yang kedua, setiap komponen yang kita gunakan itu pasti ada problem. Ya, setuju ya? Setiap komponen yang kita pakai itu pasti ada problem. Apapun komponennya, pasti ada problemnya dan pasti ada solusinya. Dan semakin sedikit material yang kita pakai, itu semakin hilang problemnya. Setuju ya? Jadi kalau komponennya sedikit kita pakai, itu problemnya itu pasti berkurang. Ini kerangka kita berpikir seperti itu ya. Jadi kan kalau DTF itu kan menambahkan komponen, yaitu kertas. Kalau DTG tidak ada, langsung ngeprint ke kaos tanpa penambahan komponen kertas. Nah, kertas ini sendiri yang tadi kita sudah bahas awalnya pasti mempunyai problem ya, karena kertas ini komponen pasti mempunyai problem. Dan kalau kita pakai DTF berarti kan nambahin problem, sedangkan DTG tidak ada kertasnya, mengurangi problem seperti itu. Jadi kalian, saya akan berdiskusi ya. Bagi kalian yang mau komen, silakan komen di bawah. Saya akan berdiskusi pada kalian penonton. Ya ini rangka logika kita berpikir seperti itu ya. Makanya saya heran kenapa DTG ini malah bukan dikembangin dalam arti ya tintanya dikembangin, gimana caranya tintanya lebih murah dan tintanya tidak mampet di head, gimana caranya. Tapi kenapa langsung loncat ke teknologi yang sudah ada tapi dimodifikasi itu, yaitu DTF. Padahal DTG ini udah keren banget karena direct langsung ke media seperti itu. Oke, jadi ini kayaknya seperti ya saya bisa lihat di media sosial itu seperti polarisasi ya. Jadi mereka berjamaah untuk polarisasi DTF ini, dan ya sekali lagi Tiongkok berhasil menawarkan kepada orang Indonesia untuk mengenalkan DTF ini, dan alhasil mereka untung ya. Karena sekali lagi ya, semua komponen rata-rata itu masih impor. Seperti tinta, seperti tepung DTF, seperti kertas PET itu masih impor. Rata-rata belinya di Tiongkok semuanya. Kalian boleh cek, tanya ke vendor-vendor seperti Hobby Print, Bengkel Print, Rinotex, The Prince, tanya. Mereka pasti belinya impor ya, dari Cina, dari Tiongkok. Jadi seperti itu. Ya ini untung lah, untung berjamaah mereka. Saya melawan. Jadi IBDTG melawan karena kita punya moto ya kan, kalau bisa ekspor kenapa harus impor, seperti itu. Nah, jadi kenapa saya bilang terpolarisasi ya? Karena saya melihat di YouTube itu ada yang membuat tutorial cara membuat printer DTF dari printer kertas ya. Jadi printer kertas Epson L1800 dibuat menjadi printer DTF. Nah, tutorialnya itu ada. Dan ini maksud dari pembuatan video ini, kalau saya bisa analisa, larinya itu agar sang vendor ini menjual material aja. Jadi dibom rahasia cara membuat printer DTF agar dia tidak menjual DTF lagi, tidak terfokus menjual printer DTF lagi, tidak terfokus menjual mesinnya, tapi terfokus menjual tinta, kertas, tepung DTF. Dia membuat tutorialnya dan videonya banyak viewnya. Dan ini berhasil. Jadi ini di sini yang saya bilang terpolarisasi. Jadi mereka sudah merancang semuanya. Mereka launching tinta DTF dan segala macam, padahal tinta DTG sebelumnya itu bisa dipakai untuk DTF. Sudah ada di video saya, kalau bisa lihat di atas ini, itu tinta DTG bisa dibuat DTF, tapi mereka memunculkan teknologi ini seakan-akan materialnya itu baru ya. Jadi mereka itu fokus ke penjualan materialnya, kayak mereka ngebom cara pembuatan printer DTF. Di sini saya menganalisanya, ada benang merahnya dan ya seperti itu. Dan untuk kedepannya saya akan membuktikan problem yang dimunculkan oleh kertas ini ya. Jadi komponen yang ditambah ini saya akan membuktikan banyak problemnya, dan saya sudah riset ya. Contohnya ya, teknik penggunaan printer DTF ini yaitu kertas yang jalan. Tapi kalau DTG bukan media yang jalan, tapi mesin yang jalan, medianya diam. Contohnya kaosnya diam, tapi mesin yang jalan. Tapi kalau ini kertas yang jalan, berarti resikonya kalau kita nih jalan kaki ke depan perumahan kita, pasti itu ada problem, keinjek paku, terus keserempet motor dan segala macam. Nah ini media kertasnya yang jalan, berarti kan problem pasti muncul banyak di situ. Sedangkan kalau DTG seperti orang di mobil jalan gitu ke depan perumahan kita, tapi di dalam mobil, jadi kita aman lah, nggak ada keserempet motor, nggak
ada keinjek paku dan segala macam. Jadi problemnya itu teratasi dengan pakai DTG. Kerangka berpikir kita seperti itu. Dan banyak muncul problem dari kertas yang saya sudah riset. Contohnya kertas DTF itu ya, kalau kalian tahu itu ada bolak-baliknya. Jadi ada yang licin dan ada yang kasar. Dan yang kasar itu yang di print ya. Dan itu yang kasar itu nggak boleh gores, nggak boleh kelipet, dan nggak boleh tangan kalian basah seperti saya nih. Ini nggak boleh megang permukaan yang mau di print yang kasar itu. Dan kalau DTG, kalau kalian salah ngeprint atau tintanya mampet, itu kalian bisa masukin tatakannya lagi dan langsung ngeprint lagi dari ulang karena ada warna yang nggak keluar. Tapi kalau DTF ini kan kertasnya yang jalan ya, jadi nggak bisa diulang. Jadi kalau sudah ngeprint set, kalau ada warna yang nggak keluar ya itu nggak bisa disuruh ngeprint lagi. Kalau DTG bisa lagi dimasukin tatakannya, ngeprint lagi, jadi nggak reject. Nah, itu yang kedua, problem yang kedua pakai kertas. Lanjut, efek dari kertas ini ya, setelah kalian ngeprint dengan teknik DTF, itu ada bekas-bekas dari kertasnya ya, seperti bekas tepung ya. Di samping-samping desain itu ada tepung, bekas tepung ya, dan itu problem. Di samping-samping desainnya ada bekas-bekas tepung, dan memang ada solusinya. Tapi kan solusinya itu kan menambah step ya kan. Di DTG tidak ada. Kalau di DTF ada. Terus ada step tambahan, yaitu manasin tepung, manasin desain yang sudah diberi tepung, dipanasin ya kan. Nah itu nambah step juga. Di DTG nggak ada, di DTF ada. Nambah step lagi, dan itu pun ada faktor rejectnya juga di situ. Sesuai dengan video saya yang di atas nih, ya kalian bisa lihat problemnya apa ya. Kalau kalian tidak rata manasinnya, itu bermasalah di hasilnya. Nanti nggak mau lengket, setelah dicuci luntur, terkelupas ya. Dan kalau nggak bagus di hot gun dipanasinnya itu bisa retak-retak dan segala macam ya. Problemnya itu banyak. Dan tambah lagi tepung itu kan, di DTG itu tidak ada penambahan material tepung. Ini ada tepung ya. Dan itu saat kita ngeprint ya, kebanyakan itu kan banyak tuh mesin impor tuh yang gede tuh, yang ngeprint langsung ke nganuin tepungnya tuh, udah otomatis tepung langsung ke pemanas, langsung gulung jadi. Nah itu kalau kalian tahu ya, saat setelah ngeprint terus dikasih tepung, itu boros banget tepungnya guys, karena desainnya itu masih basah banget. Ditempelin tepung, itu tepungnya boros banget. Walaupun di mesinnya itu ada kretek-kretek, itu udah nempel. Gimana cara digeter-geterin biar jatuh tepungnya, itu tetep karena udah nempel. Beda kalau sudah ditunggu dulu baru dikasih tepung, itu lebih irit tepungnya gitu. Ditunggu, umpamanya setelah ngeprint kita tunggu 2 menit lah baru dikasih tepung. Itu menurut riset kami IBDTG itu lebih irit tepungnya. Jadi gitu. Dan yang terakhir, kalau kalian pakai printer Epson L1800 yang belum dijadiin DTG ya, itu penarik kertasnya. Jadi memang terkenal printer Epson itu penarik kertasnya itu kurang ya, kurang bagus. Jadi kadang-kadang nyangkut, kadang-kadang kertas kan ada vakumnya tuh, vakumnya kurang nyedot dan akhirnya kertasnya kena ke head dan reject. Jadi faktor rejectnya itu lebih complicated, lebih banyak dengan teknik DTF ini ya. Jadi bisa nabrak brake, nggak kelihatan karena di dalam. Kalau DTG kan kelihatan, bisa diintip. Kalau DTG headnya kena nggak ke media, bisa diintip. Kalau kena langsung stop. Kalau ini nggak, DTF nggak, jadi di dalam nggak kelihatan. Kalau vakumnya itu kurang narik, itu kertas bisa kena head dan reject kertasnya. Dan itu resiko banget di mesin yang gede itu, yang ngerol. Itu kalau usernya nggak tahu, nggak teliti, itu bisa reject sampai berapa panjang itu ya kan. Dia ngeprint terus kan. Dan ada yang bilang nih, mesinnya bisa langsung ngeprint tinta putih sama color langsung sama. Jadi kalau itu bukan tergantung mesinnya guys ya, itu tergantung software. Kalian mau pakai software Acrorip 709 atau Acrorip 903. Kalau 903 bisa langsung putih, langsung color. Kalau Acrorip 709 tidak bisa. Kalian tinggal pilih aja kalau itu. Kalau permasalahannya itu ya, sering banget nanya. Kalau di DTF itu ngeprint color dulu baru putih, saya lebih suka yang kayak gitu, lebih aman ya. Kalau yang langsung ngeprint color itu kadang-kadang dia nggak presisi, kadang-kadang problem tiba-tiba berhenti ya, berhenti nggak ngeprint lagi. Itu banyak banget terjadi di Acrorip 903 kalau kalian tahu ya. Makanya saya masih milih 709 karena problemnya itu sedikit di sini. Yang
membuat saya bingung kenapa teknologi DTF ini muncul dan berbarengan mereka. Jadi seakan-akan terpolarisasi dan mereka berjamaah untuk membodohi publik ya. Saya bikin video ini karena keresahan, gak ada yang lain, tidak ada untuk keuntungan. Saya IBDTG dari 2013 sudah berjalan menjual DTG udah ribuan. Kalau masalah untung kita udah untung banget lah. Teman-teman saya yang jadi tim itu bisa kerja di zaman corona ini, masih bisa kerja. Kita bikin video ini hanya untuk share ya. Kenapa DTF itu muncul gitu? Kenapa nih? Ada apa? Jadi itu seperti itu ya guys ya. Dan informasikan ke teman-teman. Inti dari kesimpulan pembahasan saya, printer DTG itu sebenarnya tinggal ngembangin aja. Jadi tintanya dimurahin, gimana caranya teknologi naik gitu loh. Bukan memunculkan teknologi terbaru. Jadi ini sebenarnya yang saya bilang tadi dibahas di awal, sebenarnya dari Tiongkok mereka bingung printer DTG nggak laku, wah jual apa nih? Ya udah material DTF dah, kita munculin teknologi baru biar orang-orang penasaran dan langsung gitu berbondong-bondong, dan mereka bekerja sama. Jadi orang Indonesia di hire untuk jadi distributor dan untuk mengenalkan teknologi ini gitu loh. Padahal DTG itu udah jalan dari udah lama guys. 2010 juga udah ada gitu. Orang Indonesia juga bisa bikin DTG seperti itu loh. Jadi kenapa nggak produk kita sendiri yang kita dukung, dan itu udah lama, tinggal meriset gitu apa yang harus dikembangkan di dunia DTG. Jadi memang ini itu seperti rencana dari Tiongkok itu untuk agar mereka dapat ekspor ke Indonesia, dan kalau kita impor gitu kan barang mereka laku dan mereka senang gitu loh, karena di DTG mereka tidak laku. Jadi ini ada maksud tertentu kenapa DTF itu tiba-tiba banyak yang review untuk kalian ya. Rencana abis ini, jadi ini pembukaan kenapa saya ingin bikin video-video keresahan ini di tempat ini. Saya akan ngebuka tentang printer DTF ya. Kita juga jual printer DTG sama DTF tapi. Jadi karena banyak yang pakai DTF, saya menggandeng DTF. Jadi untuk kalian, banyak video saya itu yang di terakhir ada yang suka DTF, ada yang suka DTG, dan ada video yang baru-baru ini mereka melihat DTF-nya itu agak reject gitu. Jadi ngeprint kertas, mungkin tim saya itu manasinnya kurang panas, kurang rata, ada yang bagian tintanya itu nggak lengket di kaos. Jadi problemnya malah muncul gitu. Kalau di DTG nggak ada problem seperti itu. Ya jadi kalian harus ikutin video-video saya yang waktu training, tim saya yang training itu kalian harus ikutin video-videonya agar kalian melihat gitu di DTF itu apa yang terjadi, dan itu apa adanya. Saya akan expose itu semua, dan nanti kedepannya saya akan ada teman saya nanti Mr. Bule di sini untuk ngebahas tentang vendor-vendor, tentang dunia DTF dan permasalahannya. Jadi kalian stay tune terus di channel IBDTG, dan kalau kalian subscribe lebih semangat lagi bikin video-video tentang DTF, DTG, dan semua informasi yang ada. Kalian itu harus kritis ya dalam menyikapi apapun ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan like dan share video ini ke teman-teman kalian di Facebook dimanapun. Saya Ilham, IBDTG. See you next time.